Sini, sini kumpul. Coba lihat, jagoan kita yang satu ini. Dia bangun di kasur. Dan dari baju kulit hitam di sebelahnya. Kita berdua tahu, ada yang baru saja ditaklukkan semalam. Dia bangun dengan badan pegal semua. Astaga, kenapa aku ada di hotel? Kenapa tidak di kamarku sendiri? Sambil menoleh. Dia kebingungan. Wow, kenapa ada cewek super cantik dan liar di sini? Apa malamku sehebat itu? Tiba-tiba saja, seorang cewek bernama Georgia menelepon ke ponselnya. Dia langsung ingat, ini adalah cewek yang dulu menolaknya mentah-mentah saat dia masih jadi mahasiswa baru. Di telepon terdengar, "Hei, kenapa kamu diam saja? Kamu pikir kamu itu sangat hebat? Ya, kamu tidak marah? Aku akan menghabisimu." Karakter utama kita benar-benar kebingungan setengah mati. Ada apa sih dengan cewek gila yang satu ini? Padahal nomornya sudah diblokir di WhatsApp. Jadi, kenapa dia bicara seolah-olah mereka masih pacaran? Dia akhirnya mengecek ponselnya dan langsung sadar kalau tanggalnya mundur ke masa lalu. Ya, reinkarnasi yang sudah sangat legendaris itu. Si Georgia ini terus saja mengoceh soal Jiang Cheng. Kamu terlalu lambat kasih hadiah. Makanya kamu tidak pantas mendapatkan cintaku. Sekarang, menjauhlah. Karena kamu cuma bikin suasananya jadi aneh. Jagoan kita ini hampir saja botak seketika. Menarik rambutnya. Karena terlalu emosi. Dulu dia pikir, cewek ini benar-benar mencintainya. Dan mereka akan bersama selamanya. Tapi, kembali ke momen ini, dia melihat pesan yang sudah sangat bisa ditebak. Seperti biasa. Cewek itu minta dibelikan hadiah pakai drama murahan yang sama. Dulu dia buta karena cinta dan sama sekali tidak punya harga diri. Tapi di kehidupan kedua ini, dia akan berubah. Tanpa ragu, dia langsung bilang, "Georgia, kita putus." Cewek itu kebingungan dan bertanya, "Cheng, kamu bicara apa sih? Kamu pikir kamu bisa seenaknya putus denganku?" Dia langsung membalas, "Kamu sudah gila ya? Aku bisa putus kapanpun aku mau." Dadah. Cewek itu protes minta alasan yang jelas, atau dia akan benar-benar marah besar. Karakter utama dengan santai bilang, kalau mereka tidak cocok. Titik. Dadah. Namun, cewek itu sangat yakin kalau nanti cowok ini akan kembali mengemis, minta maaf, sambil menangis. Wah, percaya diri sekali karakter utama. Lalu mengungkap, kalau di kehidupan sebelumnya, cewek itu selingkuh 2 kali. Kasihan sekali. Dulunya, dia benar-benar cuma jadi badut cinta. Nah, perhatikan baik-baik. Bintang utama kita akhirnya muncul. Sistem legendaris itu sendiri. Karakter utama mendongak dengan wajah bingung. Seperti anak kecil yang tertinggal di swalayan. Bingung. Ini sebenarnya apa? Dia langsung bangun untuk mengeceknya. Kita bisa melihat, jagoan kita ini baru berumur 18 tahun. Tapi tampangnya seperti kakek. 85 tahun. Wah, hidupnya sudah diatur ulang. Apalagi yang dia butuhkan. Dan sekarang, dia bisa dapat 10 sen dolar per detik atau 8.000 dolar sehari. Dia sangat kegirangan. Karena sistem ini benar-benar membayar per detik. Dia bahkan tidak perlu kerja. Lebih gilanya lagi, dia dapat paket pemula. Dan saat dia membukanya, sebuah batu bata emas jatuh ke meja. Isinya modal 10 juta, sebuah mobil mewah, dan kemampuan memindai tingkat pertemanan seseorang. Kalau soal uang sih jelas enak, tapi dia masih belum mengerti cara kerja fitur analisis ini. Hei, pembuat komik, apa kamu sengaja menyerangku pakai cahaya putih yang menyilaukan ini? Minggir sana, Pak Tua. Dan jagoan kita ini langsung saja mengetes fitur analisis. Pertemanan itu, nama cewek tangguh ini adalah Yuer Kong. Astaga, namanya aneh sekali. Umur 25 tahun. Tinggi 1,5 meter. Dan nilai penampilannya 93. Wah, kita benar-benar dapat jackpot di awal. Apalagi, tingkat pertemanannya ada di angka 60. Lumayan normal. Tapi,
karakter utama kita sama sekali tidak paham arti nilai privasi yang tertulis di sana. Dia penasaran, lalu mengekliknya. Dan ternyata baru sadar kalau itu adalah jumlah orang yang pernah berhubungan intim dengannya selama ini. Wah, ini sih benar-benar fitur idaman para pria sejati. Karakter utama cuma bisa melongo, kebingungan. Kalau itu berarti jumlah mantannya dan angkanya tertulis 1, berarti dia adalah yang pertama. Lalu kita melihat kilas balik saat dia menelepon si bodoh Georgia dari bar. Dan tentu saja, cewek itu tidak mau menjawabnya. Sungguh, nasib cowok lemah. Memang menyedihkan. Tapi di sanalah dia bertemu cewek tangguh yang juga sedang menangis. Mereka berdua sama-sama mabuk berat. Dan mungkin karena itulah, walau poin pertemanannya rendah, mereka bisa mencetak gol malam itu. Kembali ke masa sekarang. Cewek ini bangun dengan bingung dan ketakutan. Jelas saja kan? Ada pria yang menatapnya seperti anjing melihat ayam goreng. Dan dia langsung bertanya, kenapa cowok itu diam di sana seperti orang aneh? Apa dia menyesal? Atau malah senyum-senyum? Karakter utama berbalik dan bilang kalau dia sebenarnya sedang mengingat kejadian semalam. Cewek itu bertanya, terus kenapa dia menghela napas panjang? Di tengah malam begitu, wah, sungguh sangat percaya diri. Dia bilang dia menyesal tidak bertemu dengannya lebih awal. Anehnya, sistem tiba-tiba memberinya kemampuan lidah super di level maksimal. Ini meningkatkan kekuatan otot lidahnya menjadi super lentur dan luar biasa kuat. Sepertinya kita baru saja menemukan rahasia kecil milik Panjang Didi. Dan jagoan kita ini memutuskan untuk langsung saja menguji kemampuannya saat itu juga. Dia langsung menggunakan otot terkuat di tubuhnya. Dan ternyata hasilnya sangat gila. Karena cewek itu bilang kemampuan ciumannya sangat hebat. Benar-benar di luar nalar. Mulai sekarang, kalian harus rajin melatih lidah kalian. Bagaimana caranya? Ya, semoga berhasil saja deh. Setidaknya, jagoan kita ini sudah dapat jatah sarapan paginya. Dan tak lama kemudian, dia bangun dengan segepok uang di sebelahnya. Nah, kalian pasti mikir hal yang sama denganku. Apa dia baru saja disewa? Cewek itu bahkan meninggalkan 10.000 yuan dan bilang malamnya. Sangat memuaskan. Karakter utama mulai berpikir kalau cewek gila ini memberikan pengalaman pertamanya dan bahkan rela membayar mahal. Dia benar-benar agak tidak waras. Sayangnya, dia tidak sempat meminta nomornya. Lalu, dia menyadari kartu kritikal yang dia dapatkan sebelumnya bisa melipat gandakan pengeluarannya dari 1 hingga 50 kali lipat. Asalkan di bawah 100.000 yuan. Walau jumlahnya tidak terlalu besar, jagoan kita ini sangat bersemangat. Mengingat dia telah dikirim kembali ke masa lalu bersama sistem ini. Dia bertekad menjadi orang paling kaya di dunia. Untungnya, karena dia ada di masa lalu, dia sudah tahu perusahaan mana yang akan meledak sukses. Dan hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengumpulkan banyak uang untuk memborong saham perusahaan perintis itu. Kalian pernah lihat beruang yang diam saja di sungai, menunggu ikan lewat? Nah, ini adalah versi manusianya. Ada cewek cantik di sebelah mobil mewah, menunggu pemiliknya datang. Karakter utama sedang asyik memikirkan soal properti, cara cari uang banyak, dan hal lainnya. Saat tiba-tiba saja, si pemburu ini melempar ciuman jarak jauh dan bertanya, apa ini mobil si tampan? Karakter utama menoleh dan bergumam, astaga, cewek gila sudah datang. Dia pun menjawab, iya. Kenapa? Cewek itu sangat belak-belakan dan langsung bertanya, apa dia bisa mengantarnya pulang karena ada urusan sangat mendesak. Katanya sih, di aplikasi, pipa saluran air di dapurnya sedang mampet total. Cewek ini benar-benar agresif. Jagoan kita ini langsung menyalakan fitur pemindai pertemanan. Terlihat namanya adalah Chen Li Qi, tapi angka privasinya ada di 28. Wow,
Walau tingkat pertemanannya 90, cewek ini bisa dibilang barang umum, bahkan jagoan kita juga kaget dan bingung dengan pertemanan 90% ini. Sangat tidak masuk akal untuk orang yang baru bertemu. Dia mengabaikannya dan masuk ke mobil dengan kebingungan dan wow, lalu dia benar-benar mempermalukannya. Dia bilang sudah ada 28 cowok yang membereskan pipa mampetnya. Jadi, mending panggil yang lain saja sana. Gila sekali! Dia bahkan meninggalkannya dalam kepulan asap knalpot. Si cewek bodoh. Ditinggal kebingungan, dari mana cowok itu tahu soal 28 mantannya. Dia sok sedih, mengeluh kalau jarang banget bisa ketemu cowok tampan dan kaya. Saat seorang kakek tua di dekat situ mendengar ucapannya, dia langsung mendekat. Oh, Nona muda, kudengar kamu sedang ada masalah dengan pipa mampet. Perkenalkan, aku punya pengalaman profesional selama 30 tahun. Namun, cewek itu langsung menyuruh si kakek mesum untuk menyingkir jauh. Kakek itu jadi bingung. Wah, Nona, bocah tampan tadi tidak akan becus membetulkan pipamu. Biar kakek saja yang tangani. Chen Liaki mengusir kakek kurang ajar itu, menyuruhnya pergi karena dia sangat mengganggu. Sementara orang-orang di sekitar malah tertawa. Kakek itu benar-benar tidak paham. Lalu ada satu cowok menyela. Hei, Pak Tua, kamu gagal paham. Masalahnya bukan pipa air. Tidak, dia itu ingin mereka menyumbat lubang yang lain. Si kakek terbelalak, membatin. Wah, anak muda zaman sekarang benar-benar liar. Sementara itu, cewek tadi menendang angin seperti orang bodoh, sampai sepatunya putus. Di sisi lain, karakter utama kita sudah sampai di agen perumahan. Dia memarkirkan mobil mewahnya, tapi staf di sana malah meremehkan. Halah, pasti bocah yang pakai mobil ayahnya buat gaya-gayaan dan bikin rusuh. Di sini, si karakter utama keluar dari mobil, bergaya keren, seperti figurin Max Steel. Resepsionis cewek menyadari ada yang salah. Dan, percayalah, kalian pasti ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya. Sini ngumpul, bareng aku, kita bakal lihat aksi MC. Pamer kekayaan. Paling kocak, gadis ini agak gugup saat memperkenalkan diri sebagai Nona Sia. MC kita malah nanya kentang goreng. Ya kali bang, jelas-jelas. Dia kesini. Buat, lihat rumah kan? Astaga. Ngapain lagi coba? Di agen properti begini. Nona Sia, dengan manisnya, nunjukin semua brosur. Sementara, cewek judes yang tadinya nyuekin dia, sekarang cuma bisa nyesel dan minta maaf ke si gadis manis itu. Dunia bisnis emang kejam bro, makanya harus pintar milih klien. Terus, Nona Sia nunjukin salah satu rumah minimalis terbaik yang mereka punya. Harganya juga lumayan masuk akal, dan ini salah satu model paling laris. Gimana menurut Tuan? Tapi, Jiang malah nyuruh dia lewatin yang itu. Karena, dia cuma mau cari properti yang harganya nyaris 1 juta yuan. Gadis itu langsung celingukan sambil bilang paham. Tapi nanya, apa ada kriteria khusus? MC kita bilang, mau yang gampang disewain aja. Dia nggak mau rumah yang masih setengah jadi atau belum beres. Dan rumah dengan renovasi bagus juga boleh banget. MC kita udah sadar dari gelagatnya kalau gadis ini pasti masih anak baru di sini. Walaupun cara komunikasinya masih standar banget. Tapi sisi positifnya, dia belum punya trik jualan licik. Jadi, semuanya kerasa tulus. Xia ini umurnya 19 tahun, tinggi 1,73 meter, dengan skor penampilan 90. Wah, body idaman banget kan? Yang ini malah sedikit di atas rata-rata, beda jauh sama mantannya yang masa lalunya super nol besar. Terus, dia nunjukin beberapa rumah kecil seharga 800.000 sampai 1 juta yuan. Masalahnya, buat Jiang adalah dia tahu sistem serangan kritikalnya nggak bakal aktif kalau harganya di atas 1 juta. Jadi, harus pas di bawah itu. Xia nawarin opsi lain. Sementara MC putar otak gimana caranya dia bisa beli beberapa rumah yang harganya sedekat mungkin sama 1 juta demi memicu efek kritikal. Terus,
Dia nanya, apa rumah-rumah itu masih bisa dinego? Kalau Xia bisa bantu nurunin harga masing-masingnya. Jadi 1 juta, dia bakal langsung lunasin 5 rumah sekaligus. Saat itu juga pakai uang tunai. Gadis itu kaget banget. Dia mau bayar lunas. Dan MC bilang, iya, dia bayar sekarang dan minta Xia buat ngurusin sewa kelima rumah itu. Gadis cerdik ini langsung mikir kalau komisi plus bayaran bulanan dari ngurusin 5 rumah bakal jadi duit yang super gede. Jadi dia semangat banget bilang, siap, laksanain sekarang. Sementara itu, agen bodoh yang tadi nyuekin dia cuma bisa ngintip dari pintu. Kepo banget. Kenapa bocah aneh ini tajir melintir? 1 jam kemudian, manajernya muncul, bawa kontrak buat kelima rumah itu. Dan Xia bakal dapat 2% komisi. MC kita bilang, mantap, dia percayain semuanya ke Xia dan bakal ngehubungin lagi buat pembelian selanjutnya. Gadis manis ini. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Si cewek kesengsem. Ngebayangin komisi gilanya. Dan boom, sistem kritikal langsung aktif ngasih dia kali lipat 50 dan 40. Kalau aja dia beli yang harga 800.000, pasti rugi bandar. Selain itu, dia naik level karena udah bakar duit banyak. Dan sekarang otomatis dapat 0,8 yuan per detik. MC. Kita langsung mikir, kalau sistemnya ngasih hadiah segila ini, dia harus lebih sering foya-foya. Tanpa basa-basi, dia manggil Xia dan bilang pengen ngobrol berdua. Tapi, waktu dia ngomong gitu, si cewek malah halu mikir, kalau ini bukan pertemuan terakhir mereka. Gadis itu sampai gigit jari. Kekuatan uang emang bikin pekerja keras jadi lemah ya. Kasian banget. Dia sampai menderita ilusi mental tingkat dewa. Cuma gara-gara dapat cuan gede. Tapi hebatnya, dia masih jual mahal loh. Cewek ini sok tegar dan bilang ke MC, kalau malam ini jangan dulu. Mereka harus kenalan lebih jauh. MC, kita malah cengok dan nanya, dia ngomongin apa sih? Orang dia cuma minta nomor rekening kok. Xia nanya, buat apa? Dan MC jawab, kalau dia itu bintang pembawa hoki. Jadi dia pengen ada alasan buat ketemu lagi. Jelaslah, orang dia habis dapat kali lipat 50. Tapi si cewek kasihan ini udah mikir yang iya. Beberapa menit kemudian, dia ngirim 35.000 yuan plus ngirim stiker joget K-pop, gaya tangan di atas kepala. Sumpah, ini kocak parah. Gadis ini bawa hoki sampai 200 juta lebih. Jadi wajar banget kan? Level pertemanannya langsung meroket ke angka 85. Dan si Judas ini langsung ngasih kode QR. Pikirannya langsung berubah kan? Sekarang dia udah siap diajak makan malam. Terus MC lihat foto menggoda yang dikirim. Dunia emang milik orang kaya, bro. Mereka tukeran WhatsApp. Dan si cewek cerdik ini udah kegirangan sendiri. Dia mulai halu masuk kandang macan dan mikir, kalaupun kejadian hari ini, kalian mikir, mereka bakal ngedate kan? Salah besar. CMC kita malah santai banget pamitan pulang. Tentu aja, cewek ini langsung kebingungan tingkat dewa. Padahal dia udah ngarep banget bakal diajak ke suatu tempat, tapi MC malah masuk mobil, terus bilang, sampai jumpa. Astaga, sekarang MC kita udah di rumah. Dia punya ayah dan ibu loh. Wah, langka banget buat cerita beginian. Yang biasanya udah pada meninggal belasan tahun. Ibunya motongin semangka buat bocah ini. Dan ayahnya nanya, kenapa dia nggak ikut jalan-jalan kelulusan sekolah? Dia bilang pengen pergi ke Shanghai, karena lagi kepikiran buat masuk universitas di sana. Keren kan? Ayahnya baik banget. Langsung bilang oke, dan bakal transfer uang buat jalan-jalan. Sementara ibunya ngomel, jangan terlalu manjain anak, nanti dia bisa jadi anak mami, dan nggak ada cewek yang mau. MC, kita langsung mikir, jangan-jangan ini yang bikin dia di kehidupan sebelumnya jadi cowok bodoh dan ampas. Tapi kali ini dia sumpah bakal bawa pulang menantu idaman. Besoknya kita udah di pesawat dan MC ngenes banget harus duduk di kelas ekonomi. Karena tiket lain habis
Baru aja dia mau masuk ke kursi, tiba-tiba dia nggak sengaja nabrak seseorang. Tapi ya, seperti biasa, di cerita begini, selalu ada cewek cantik di mana-mana. Sudah pasti, ini bakal jadi korban selanjutnya. Nama gadis ini, Jo Ying. Dan MC, kita jelasin. Kalau ini kursinya. Gadis itu bilang, kebetulan banget, mereka duduk sebelahan. Wah, dandanannya cantik banget, parah. Bikin melongo. Pas mereka lagi asyik ngobrol, tiba-tiba muncul cowok caper manggil si nona manis, dan sok bilang, suatu kehormatan. Bisa jalan bareng. Pasti bakal jadi perjalanan luar biasa katanya. Padahal, MC kita dapat kursi dekat jendela, tapi nyuruh Jo Ying duduk di situ aja. Si cowok caper ini malah protes. Dia bilang, "Hey bro, kursi itu buat nona. Jangan asal tukar kursi di pesawat dong." MC kita nyolot santai. Bilang kalau mereka barengan, jadi ngapain laporan ke dia? Terus, dia langsung duduk. Tapi si cowok so asyik ini belum nyerah. Dia nanya, "Hey nona, apa kamu mau ke Shanghai?" Ya ampun, masa di tengah jalan dia mau lompat pakai parasut mendarat di Anta. Berantah. Jelaslah, ke Shanghai, dasar bodoh. Jo Ying, beneran masa bodoh? Dan nyuekin cowok caper itu, terus nanya, Jiang Cheng mau ngapain di Shanghai? Kalau dia sih, urusan kerjaan. MC bilang gak ada yang spesial, cuma jalan-jalan santai. Jo Ying bilang, seru banget, bisa liburan. Si cowok caper cuma bisa nyimak di pojokan, sambil sok menasihati. Kalau dia pernah setahun di Shanghai dan banyak penipu di sana. Katanya, mending hati-hati biar nggak kena tipu, jebakan hotel. Terus, dia pamer lagi, nginep di hotel mewah yang udah diatur semuanya. Kalau Jo Ying mau, dia bisa ngajak ke sana. Tapi, jelas banget, Jo Ying cuma mandangin jendela keluar tanpa peduliin dia sama sekali. Terus, Jiang Cheng nimpalin, "Bro, santai aja. Oke, gue udah pesan taksi di sana. Dia bareng gue. Jadi, lu nggak usah repot-repot khawatir." Tapi, MC nggak berhenti. Sampai situ, dia lihat peluang emas buat permaluin bocah ini dan nanya nginep di hotel mana. MC kita santai. Jawab di tempat bernama Aman Yang Yun. Seketika, bocah caper itu langsung gemetar. Rupanya itu resort super mewah yang harganya bikin kantong jebol. Dia langsung nyolot. Bilang ini aneh banget. Kalau beneran nginep di Hotel Sultan, ngapain naik pesawat di kelas ekonomi? Dia ngaku pernah nginep di sana. Dan biasanya nggak ada layanan jemput bandara. MC santai bilang kalau dia pesan tipe villa. Dan cowok itu makin kaget. Jo Ying tahu, harganya sekitar 80.000 per malam. Dia nggak nyangka MC bakal stajir ini. MC, kita cuma bales kalau dia tahu Jo Ying sebenarnya jauh lebih kaya. Soalnya, waktu di sekolah, dia nggak cuma terkenal, tapi juga cewek paling cantik, terus bakal sepecah apa kelanjutannya. Kalian wajib banget pantengin terus ceritanya bareng aku. Soalnya semua tahu, dia selalu dijemput mobil mewah, tipe cewek yang bikin nyali cowok ciut. Dulu dia selalu diam dan belajar. Sini kumpul. Kita tonton kebodohan tokoh utama yang bucin ke Zhaojia sampai diselingkuhin. Dan sepertinya keluarga cewek ini lagi ada masalah besar karena dia ngaku sudah bukan lagi gadis kaya. Generasi kedua yang hidup enak. Sadar, suasananya jadi agak suram. Jagoan kita langsung ganti topik dan bahas masa-masa sekolah. Nah, begitu. Cewek itu lengah, suasananya jadi santai, dan dia langsung cek hal paling penting. Status si cewek, umur 18, tinggi 172, penampilan 96, body 96. Gila, cewek-cewek ini nilainya sudah hampir mentok semua. Aku beneran penasaran. Nilai 100 buat ilustrator ini, bentukannya kayak gimana? Yang bikin kaget, tingkat persahabatan cewek ini sudah di angka 75. Jangan-jangan dia diam-diam merhatiin dia dari zaman sekolah. Agak aneh kan? Nah, siap-siap kaget. Lihat adegan ini, karena pas sampai di bandara, cewek penjemputnya pakai baju yang bikin salah. Fokus, kayaknya dia salah kostum. Profesi deh. Tapi ya sudahlah ya, dia datang buat jemput, dan hari ini
resmi jadi sopir pribadinya. Tokoh utama kita memuji keprofesionalan hotel aman. Yang Yun, wah, kelihatan banget ya profesionalnya. Jadi, si jagoan nanya, di mana Jo Ying bakal nginap? Dan dia bilang, mau ke rumah temannya yang arahnya kebalikan. Jadi, mending naik taksi saja. Tapi cowok kita langsung menolak keras, nyuruh dia masuk ke mobil, buat diantar. Coba kalian perhatikan orang ini. Jiang Cheng lagi ngintip sambil marah-marah. Merasa bidadari ini nggak pantas jatuh ke tangan buaya darat. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tempat Jo Ying. Dan si cewek langsung minta kontak cowok kita. Dia ngingetin, buat nggak lupa sama janji H, lalu memindai kodenya. Sepertinya Jiang Cheng dari tadi cuma mengintai cari momen pas buat mempermalukan cowok itu. Tapi, karena dia sudah pergi, mau gimana lagi kan? Setengah jam berlalu. Tokoh utama kita sudah di rumah dan merasa pilihan ini beneran luar biasa sempurna. Dia mutusin buat mandi. Saat tiba-tiba si cewek galak muncul. Cowok kita dengan bingungnya nanya, apa ini servis penuh? Cewek itu berbalik dan nyuruh dia bangun dari mimpi. Kalian dan aku pasti ngakak karena dia di sana cuma, sini kumpul bareng gue. Karena adegan ini kocak banget. Dia masih merasa aneh dipijat begini. Baru mau bilang, gak usah repot-repot. Si Mbak dengan sarung tangan khususnya malah narik dia mendekat. Katanya sih ini murni pengobatan. Si tokoh utama kita langsung duduk manis dong. Ternyata pijatannya enak banget. Belum lagi visual si Mbak ini emang kelewat bening. Kalau misal ada layanan ekstra, dia jelas nggak bakal nolak sama sekali. Imajinasi cowok ini mulai melayang kemana-mana. Otaknya udah mikirin layanan plus-plus yang aneh-aneh. Si Mbak sampai nanya, kenapa wajahnya merah banget kayak kepiting rebus? Apa airnya terlalu panas? Padahal aslinya, dia cuma lagi usaha keras nahan diri biar tetap waras. Di situasi begini, dia nyuruh si Mbak ngobrol aja, biar dia bisa rileks. Mbaknya bilang, malam ini bakal ada acara resepsi super eksklusif untuk tamu VIP. Dan nanya, apa? Dia mau ikut gabung. Waktu ditanya itu acara apa? Katanya sih, ada member tingkat platinum yang lagi lelang perhiasan. Mahal. Dia nanya lagi, butuh baju jas resmi atau enggak? Perhatikan baik-baik bagian ini kawan. Mbaknya bilang, santai aja. Pas sampai lokasi, si Mbak langsung pamer kalau cowok kita ini dari desa Titanium. Jadi, semua wajib hormat. Habis itu, dia pamit dan nyuruh dia nikmatin pestanya. Kocak banget kan? Kita bahkan belum tahu siapa nama mbaknya loh. Gak ada basa-basi pertemanan sama sekali. Sambil jalan, ngelewatin lorong yang isinya karakter figuran. Dia lihat gerombolan orang teriak pasang harga 5 juta, 4 juta. Lelangnya udah mulai. Jam Rolex emas bikin semua orang heboh, rebutan nawar. Tapi karena pahlawan kita ini datang dari masa depan, dia tahu persis harganya bakal meroket. Jadi dia maju dan langsung tembak di 15,5 juta. Tentu aja penonton nggak mau kalah. Angkanya terus naik. Jadi 16, 17, 18 juta. Semua beneran syok lihat bocah nomor 35 ini. Nekat nawar brutal. Si kakek mukul palu 3 kali di harga 18 juta dan resmi terjual. Tepat saat itu, beberapa cowok mencurigakan tiba-tiba muncul. Kenalin diri mereka sebagai Wang Zheng dan Qin Fan. Dan lo semua pasti mikir hal yang sama kayak gue. Ngapain bocah-bocah kayak dari Shanghai ini nyamperin dia? Si rambut pirang Qin Fan mulai bicara. Sini kumpul, temenin gue nonton. Momen gila ini, dia penawar nomor 8. Dan ngebet banget sama jam itu. Emangnya si bocah ini pakar jam mewah? Zhang bilang, dia bukan ahlinya sama sekali. Malahan, ini kali pertama dia beli cuman buat iseng doang. Pria itu sampai syok berat. Orang gila mana yang pertama kali beli jam langsung seharga 18 juta? Harusnya sih orang tajir melintir kayak gitu. Dia udah pernah lihat sebelumnya, jagoan. Kita jawab santai, kalau dia baru aja sampai di Shanghai buat kuliah. Orang itu terus-terusan muji. Bilang waktu umur 18, dia mana punya keberanian sebesar itu. Terus dia ngajak jagoan kita buat nongkrong bareng. Kapan-kapan kalau ada waktu luang. Aneh banget kan nih orang? Nggak tahu deh.
Dia baik banget rasanya. Kalian tahu kan? Dunia ini milik orang pintar. Jadi, kalau kalian gak pintar, ya bakal jadi bulan-bulanan. Dari obrolan iseng soal jam ini, sistemnya naik level lagi. Dan dia sekarang dapat 1 yuan per detik. Dia sadar. Buat banyak orang, uang segitu bisa ngubah nasib. Tapi, buat calon konglomerat kayak dia, itu belum seberapa. Pas lagi naik tangga, dia lihat cewek itu, Erkang, yang dia panggil Xiao. Xiao. Kita panggil aja dia Xiao Xiao. Lebih gampang kan? Cewek galak ini dandan cantik banget. Dan langsung ngenalin dia sebagai cowok dari malam itu. Dia bilang, cewek ini emang salah satu partner terbaik yang dia punya. Malam itu luar biasa, dan dia bahkan dibayar. Nah, perhatikan bagian ini. Si cewek narik dia sambil ngamuk. Dikiranya dia nolong mahasiswa miskin umur 18. Tapi ternyata dia punya banyak uang. Si galak malah nyerang sambil ngerangkul punggungnya dan godain kalau dia ini beneran mahasiswa. Dia butuh pelajaran tambahan dan nyewa villa di daerah sini. Gimana kalau mereka pergi ke sana nanti? Wah, ada apa nih? Lidah cewek ini agak belibet karena dia habis minum banyak. Jadi cowok kita harus kerja ekstra keras. Waduh, tapi tiba-tiba ada yang nyuruh Xiao diam. Itu cowok bernama Jiang Yu, mantan tunangannya. Dia ngelarang cewek itu ngapa-ngapain. Tapi Xiao nyolot bilang, itu bukan urusannya. Cowok brengsek itu langsung cengkeram lengannya dan ngancem ala cowok lemah kalau mereka bakal tetap nikah. Gila. Xiao nolak keras. Nikah sama cowok gampangan yang udah berani main gila sama temannya sendiri. Jiang Yu malah nunjuk mukanya dan ngingetin kalau pesta pertunangan udah selesai. Dan keluarga udah sepakat. Apapun yang terjadi, dia bakal diseret ke pelaminan. Wah. Tapi Xiao bilang, dia menjijikan dan cuma mau jadiin dia kedok buat main bareng cowok maupun cewek. Di luar sana, orang ini beneran sikat 100% gender yang ada. Nah, di titik ini, kalian pasti mikir hal yang sama kan? Sistem ngasih 2 pilihan. Pergi bawa kostum kura-kura ninja atau tampar cowok ini 2 kali buat dapat peningkatan fisik 3 kali lipat plus kartu sial. Jang, Chen nolak. Jadi pengecut di kehidupan ini. Pas sistem bilang peningkatannya bakal ningkatin kecepatan, kekuatan, dan pemulihan. Dia tanpa basa-basi, langsung ngasih tamparan pertama super keras ke cowok itu. Dia bergaya keren, bilang kalau si mantan udah kehilangan haknya pas dia selingkuh. Mending dia minggat aja dan plak. 1 tamparan lagi mendarat. Wah, jagoan kita ngamuk nih. Apa dia bakal nginjak tengkorak cowok itu? Santai dikit bro, nanti lu ditangkap polisi loh. Dari aksi ini, hubungan dia sama si cewek galak naik 10%. Di sisi lain, staf hotel berdatangan buat ngamanin cowok yang udah babak belur itu. Dia mau lapor polisi karena dihajar. Tapi pihak hotel nolak keras panggil polisi. Ada terlalu banyak orang kaya di sini. Bakal bikin repot semua tamu VIP aja. Lebih baik bocah sialan ini tutup mulut. Xiao bilang ke jagoan kita buat santai aja. Kalau polisi datang, dia bakal bersaksi cowok brengsek ini yang mulai duluan dan pantas aja dia dihajar begitu. Si bodoh itu tetap teriak mau lapor polisi biar mereka ngecek CCTV dan bikin semua orang dihukum. Tunggu dulu. Di belakang ada pria beringas bawa golok ngamuk karena istrinya main gila. Jadi gimana menurut kalian? Mending kita tonton aja dia ngabisin semua orang di sana kan? Sekarang Jiang Yu tersungkur, mohon ampun dan wow. Sini kumpul. Kalian harus lihat adegan konyol ini. Sudah ada yang kena jilat di lehernya. Nah, tiba-tiba karakter utama kita dapat 2 pilihan. Pilihan pertama, kabur bareng Xiao dan dapat 300 uang tunai. Jujur, biasa banget. Sini kumpul bareng aku. Kita bahas sistem kocak ini. Pilihan kedua itu menghentikan penjahat. Dapat 5 poin ketampanan. Dan keahlian jadi tukang pijat dada. Beneran deh. Ini tuh
sistem gigolo yang ngasih kemampuan khusus buat bikin cewek bahagia. Alasan utama MC kita males menghentikan kejahatan itu, karena dia bakal nyelamatin si Jang Yu. Tapi yang lebih penting, kemampuan aneh inilah yang bakal dia butuhkan. Nantinya, dia langsung pakai kartu peningkatan yang didapat dari menampar bocah tadi, karena harus menghentikan pencuri. Dia masukin semua poin ke kekuatan dan langsung ngerasain ototnya. Jadi, luar biasa. Kuat, pas penjahatnya mendekat, dia langsung kasih satu pukulan telak ke mulut. Bikin orang itu terbang, nabrak tembok. Xiao Xiao sama si cowok beta melongo dan pengen tahu gimana caranya dia ngelakuin itu. Semua orang di pesta kaget lihat orang sekeren ini ngalahin penjahat. Cuma pakai satu pukulan. Polisi bahkan berterima kasih dan bilang MC kita ini pahlawan sejati. Kalau bukan, karena dia ikut campur, situasinya pasti bakal lebih parah. Tapi jelas banget si Jang Yu ini masih pengen menderita di hidupnya. Dia malah lapor ke polisi kalau MC kita ini memukulnya duluan. Katanya MC punya sifat kasar dan polisi jangan sampai tertipu. Polisi pun nanya ke orang sekitar apa itu benar. Tepat saat itu, cewek garang ini datang buat ngancurin hidup si pecundang selamanya. Dia bilang semua itu bohong. Kalau cowok ini cuma mau menipunya, maksa nikah, dan bikin masalah keluarga. Polisinya langsung paham dan manggut-manggut. Sementara itu, MC kita sadar cewek itu benar-benar ngejelasin semuanya dan berterima kasih. Dia janji nggak bakal biarin Jang Yu nyakitin dia lagi. Lalu, polisinya ngingetin kalau mereka di sini bukan buat ngurusin drama emosional. Kayak gini, masalah udah kelar. Mereka pun pamit. Jang Yu masih aja ngeyel. Sementara, MC sadar. Bajingan ini beneran gak gampang nyerah dan gak punya rasa bersalah. Waktu Jang Yu mau ngecek kamera. Tapi perhatikan baik-baik bagian ini. MC melempar kartu kesialan ke orang itu. Tiba-tiba HP Jang Yu bunyi dan Bang ngasih tahu kalau ada orang berhasil narik 200.000 dari rekeningnya. Dia langsung shock berat dan bilang, bukan dia yang lakuin itu. Kemanapun perginya, uang itu harus balik. Tiba-tiba, ada cewek lari sambil teriak. Panik bilang, kalau ada orang yang mindahin mobil Jang Yu, terus nabrak pohon. Gila banget kan? Kartu kesialan ini beneran brutal. Cowok itu langsung lari panik buat ngecek. Zhao ngerasa ini kebetulan yang gila banget. Sementara MC bilang kalau orang jahat pasti kena karma di hidup ini. Yah, orang jujur juga menderita sih. Dunia ini emang gak adil teman-teman. Sayangnya, begitu. Cuma, karena kamu masuk ke kamar itu dengan santai. Kamu pikir, semua orang punya hidup enak. Sialan. Terus, dia datang kan? Dia bilang kalau kakak perempuannya harus ngecek apa MC terluka di pertarungan tadi. Terus dia nanya, apa MC keberatan kalau dia punya tunangan brengsek kayak gitu? MC bilang enggak. Dia cuma kaget aja. Cowok itu beneran bertingkah sebodoh ini. Cewek itu cerita kakeknya lagi sakit keras. Dan demi ketenangan, dia terpaksa nikah sama cowok itu karena keluarganya kaya raya. Tapi masalahnya, muncul waktu dia tahu kalau cowok itu ternyata suka batangan juga. Dan main gila sama temannya sendiri. MC nyuruh dia tenang dan gak perlu menderita lagi. Cewek itu ngerasa kagum karena MC beneran gak peduli sama status hubungan asmaranya. Ya jelas lah, dia nggak peduli. Emangnya dia mau apa dari kamu, Mbak? Terus, MC narik cewek itu mendekat, menatapnya tajam, dan bilang, jangan khawatir, karena dia yang bakal jagain. Keesokan harinya, pelayan malang harus beresin kamar yang berantakan. Dan gak lama setelah itu, MC kita ada di restoran. Salah satu temannya ngepost di grup sekolah, kalau dia lagi ulang tahun dan dapat jam tangan mewah. MC kita ngerasa ini menarik. Dan tiba-tiba minta pinjem paha Xiao Xiao buat foto ulang tahun. Dia agak bingung. Dan nanya, emang beneran ulang tahun? MC bilang bukan gitu. Yang penting kasih aja paha itu. Sayang, dia nurut aja. Terus mulai pose begini.
pose begitu, ganti gaya lagi. Ya ampun. Kenapa dia sampai nginjak rotinya? Aku rasa ilustratornya agak terlalu bersemangat nih. Tolong simpan fetish pribadimu dari cerita ini ya. MC ngefoto semuanya. Dan ngerasa hasilnya udah oke banget. Waktu, umur, Bataru. Waktu umur, 18. Dia emang gak dapat mobil. Tapi, kecepatan mesin yang ini gak ada tandingannya. Dia kirim fotonya ke grup, dan semua orang shock berat. Wah, ada yang dapat rumah, ada juga yang dapat mobil, bahkan ada yang dapat RTX 5090. Tapi, mereka semua lebih milih cewek. Gila sih. Padahal, RTX itu dewa banget. Gak lama, MC sampai di dealer mobil. Langsung aja deh, tunjukin semuanya. Cewek itu udah di sana. Lihat nih, ada yang itu. Ada juga yang di sana. Tapi, seperti biasa, ada om botak, pendek, bawa cewek seksi buat pamer kalau dia punya banyak duit. Ceweknya aja ragu. Dan bilang, beli mobil kayak gini tuh terlalu berlebihan. Tapi, si om malah bilang, sayang, aku bakal jemput kamu tiap hari, pas mulai syuting, dan kamu harus ngerasa nyaman. Si gaun pendek bilang, itu nggak perlu. Dia cuma pengen jadi pemeran utama di proyek itu, dan janji bakal kerja keras. Kalian tahu, trope ini kan? Pahlawan datang, nguping semuanya. MC ngenalin cewek garang bernama Suan ini, yang beberapa tahun lagi, bakal jadi salah satu dewi di dunia hiburan. Kayaknya hiburan yang agak nyeleneh ya. Soalnya, dia terkenal gara-gara foto di pinggir kolam renang. Si om genit itu bilang dia bisa pilih mobil mana aja yang dia mau, terus mereka bakal pergi minum bareng. Tapi cewek itu kelihatan mau kabur dari si om. Beralasan dia ada rapat sama perusahaan dan harus pergi. Tapi cowok dengan rambut ala Vegeta itu ngancem. Mending dia ikut aja. Kalau enggak, investasi buat dia bakal batal. Dan dia harus tahu kalau sampai nolak. Namanya bakal dicoret dari daftar industri hiburan. Gila. Tapi cewek ini tangguh. Dia bilang peduli amat sama omongan Tuan Huang. Dia nggak bakal nyerah. Dan si om bebas ngelakuin apa aja. Wah, langka nih. Dia berani ngelawan om botak, MC. Diam-diam ngaktifin misi di sana. Jelas dia harus nyelamatin cewek itu dan bikin dia tanda tangan kontrak. Dengan gitu, dia bakal dapat hadiah spesial. MC kita, Pa, tahu cara paling gampang adalah bikin cewek itu sadar dia super kaya. Langsung deh dia nanya syarat buat beli LaFerrari. Harus LaFerrari dong. Emang apa lagi coba, ya kan? Mbak Sales bilang, itu model terbatas. Harus ngelewatin beberapa tes buat jadi VIP, cuma untuk beli mobil ini. MC nanya, apa dia nggak memenuhi syarat? Salesnya bilang kalau dia beneran mau, ya nggak mustahil sih. MC nanya apa syaratnya. Dan si Mbak bilang daftar, tunggunya panjang. Kebanyakan orang nggak mau ninggalin uangnya mengendap. Jadi kadang ada beberapa slot kosong yang bisa dia ambil. MC bilang santai aja. Dia ke sana buat bayar lunas. Cewek sales langsung melotot. Si om kaget banget. Sementara Suan mulai tertarik. Bahkan si bos Huang yang sok kaya aja gak bakal seberani ini. Salesnya nyoba ngejelasin. Takut MC nggak paham harganya. Harganya 50 juta yuan. Sekitar 7 juta dolar loh. Tapi MC bilang harganya masih masuk akal kok. Tiba-tiba Qin Fan muncul lagi. Bilang dia dengar ada yang mau beli LaFerrari dan datang buat ngecek siapa orangnya. Dia sama sekali nggak nyangka kalau itu MC kita. Dia emang pencipta aura pamer harta kan? Dia itu Sung Jin Woo versi kartu kredit. Dengan santai dia bilang, iya, aku baru sampai Shanghai kemarin. Aku belum punya mobil. Jadi, iseng aja mampir beli. Qin Fan agak bingung. Bro, ini bukan iseng. Lo jelas lagi pamer brutal. Cowok berdasi di situ. Nanya Chin, apa MC itu temannya? Soalnya, dia bilang ketemu Jang Cheng kemarin.
Pas cowok ini lagi beli jam tangan 18 juta. Jelas, dia percaya MC banyak uang. Si Om lihat jam mewahnya. Yakin banget kalau MC ini tajir. Dia langsung berterima kasih karena udah milih dealernya dan bilang dengan jam mewah itu, uang, jelas, bukan masalah. Sementara itu, si Om cuma bisa melirik sinis dan Suwan udah. Percaya deh sama aku. Kalian belum lihat semuanya. Dia nggak pernah lihat anak sultan buang uang sesantai ini. Qin Fan yakin, kekayaannya pasti nembus ratusan juta. Sini kumpul, kita bakal lihat drama yang super kocak. Si botak bilang, berhenti, liatin anak itu. Cepat tanda tangani kontraknya, nanti dia belikan mobil mewah. Tapi, si cewek terus nolak mentah-mentah. Alasannya sih, mau ada pertemuan penting. Pria tua itu langsung ngamuk dan pergi. Dia teriak bosan ngobrol sama cewek ini, mending siap-siap masuk daftar hitam di semua perusahaan. Tapi, tiba-tiba, sebelum dia bisa bereaksi, ada yang memanggilnya. Entah dari mana, jagoan kita muncul. Dia bilang, dengar soal investasi yang gagal itu. Cewek ini tidak perlu panik. Kalau si tua itu batal investasi, dia yang bakal bayar semuanya. Cewek malang ini jelas kebingungan parah. Dia sama sekali tidak tahu siapa cowok ini. Seram juga kan? Tapi dia yakin pria ini pasti sekaya Presiden Huang. Di sisi lain, dia ogah banget disuruh melayani pria manapun. Mulutnya sih bilang begitu. Tapi cewek ini malah kegirangan lompat-lompat minta kontak WeChat. Jagoan kita buat lanjut ngobrol. Besok hari, dia santai saja. Dan mereka pun saling bertukar nomor. Lalu, sang jagoan mulai bertanya, kapan mobil barunya tiba? Ternyata, si penjual tua bilang butuh waktu paling cepat 1 tahun penuh. Itu sudah standar minimalnya. Jiang Chen kelihatan banget kayak orang miskin yang baru saja kaya mendadak. Dia tidak tahu mobil sialan ini butuh waktu selama itu. Sekarang, dia mati kutu. Menyadari bahwa dirinya bakal telantar tanpa kendaraan sama sekali. Tapi si Qin Fan yang agak mencurigakan, ini bilang, bakal ada pameran merek mobil luar negeri, dan mereka bisa pergi bareng. Malam itu, Xiao Xiao datang dengan dandanan heboh banget kayak kado Natal. Astaga, kenapa kamu pakai baju berlapis-lapis begitu? Sudah kayak karakter game RPG saja. Cowok kita membawanya ke meja yang katanya punya hidangan paling mahal dan mewah di sana. Tapi, jagoan kita dengan santai bilang satu-satunya yang ingin dia makan sudah ada di depannya. Cewek itu minta jeda sebentar dan tiba-tiba mencium pipinya. Tapi, tepat di detik itu, nah, perhatikan baik-baik kejutan ini. Jiang Chen langsung menunjukkan keberaniannya. Dia duduk santai dan tiba-tiba nanya soal wanita lain bernama Su Wan. Dia tanya ke Xiao Xia soal artis dari perusahaan yang sama dengannya. Apakah cowok ini naksir? Jagoan kita bantah keras. Dia cuma lihat potensi besar dari cewek itu. Terus, dia tanya pendapatnya. Xiao Xiao, yang akhirnya kelihatan lumayan imut dari sudut yang lebih kalem, bilang kalau pihak perusahaan kurang memedulikan Suwan, tapi potensinya untuk berkembang sangat bagus. Keren juga. Dia malah menyuruh jagoan kita untuk jujur saja. Kalau memang naksir beneran, dia bahkan bantu mendekatkan mereka. Dia tidak masalah. Tapi, cowok kita dengan lembut menyuruhnya berhenti mikir macam-macam. Lagi pula, dia cuma mau bersikap baik. Xiao Xiao penasaran, apa dia mau investasi ke wanita ini? Jawabannya, iya, dia mau suntik dana buat proyeknya. Xiao Xiao mengingatkan, kalau cowok ini bakal kena denda penalti besar dan harus bikin perusahaan sendiri. Dulu, tentu saja, sebagai jagoan andalan, dia sudah berniat menjadikan Xiao Xiao manager untuk mengurus semuanya. Dia sadar, dengan uang melimpah dari kekuatan sistem, dia cuma butuh satu orang berbakat buat mengurus bisnis itu, dan semuanya pasti akan beres. Tapi, Xiao Xiao menolak jadi pemegang saham. Dia cuma minta gaji bulanan biasa. Itu sudah lebih dari cukup. Dia hanya mau fokus mengatur urusan operasional perusahaan saja. Lalu, kemudian, walau begitu, dia tegaskan, ogah kerja Rodi
urus segalanya, tanpa dapat untung sepeser pun. Dia siap kerja ekstra keras, mencetak uang. Cewek malang ini malah terbawa perasaan dan kelihatan polos banget, mengira cowok itu bagaikan malaikat turun dari langit. Pas lagi baper, teleponnya tiba-tiba berdering. Pasti si Won-Won yang memanggil jagoan kita. Keesokan harinya, cewek galak ini langsung masuk ke dalam mobil. Setelah dia duduk manis, jagoan kita langsung tanya tujuan mereka. Ternyata ke Hotel Lujia Zui. Dan mereka sampai di restoran. Cowok ini penasaran. Cerita drama macam apa yang mau mereka buat. Apakah ini proyek besar? Cewek ini memuji dramanya. Super keren. Total investasinya 5 juta. Tapi jagoan kita kelihatan bosan banget. 5 juta? Mana cukup buat bikin film mahakarya di zaman sekarang. Cewek itu menjelaskan, ini produksi kecil. Jadi harus hemat biaya banget. Lagi pula, jalan ceritanya yang paling penting di sini. Dia lalu menawarkan, apakah cowok ini mau mencoba melihat naskah ceritanya, tapi langsung ditolak. Mentah-mentah. Dia cuma peduli soal investasi. Cewek itu bingung luar biasa. Masa tidak mau lihat naskahnya sama sekali? Tapi cowok kita santai, bilang cuma mau kasih dana. Tapi, tunggu dulu. Ada satu syarat. Cewek ini wajib tanda tangan kontrak eksklusif dengan perusahaannya. Jelas dia. Kaget dong. Dia merasa cuma artis papan bawah. Dan cowok ini malah harus bayar denda. Jagoan kita bilang itu masalah kecil. Nah, kalian pasti mikir ini modus kan? Suan juga kepikiran hal yang sama. Dia bukan cewek polos yang gampang dibohongi dan tahu. Betul, kalau pria ini mau menang banyak. Dengan satu trik dapat aktris, mantap sekaligus, teman tidur. Tapi, dia menggeleng tegas menolaknya. Dia sudah menjaga harga dirinya dengan sangat baik selama ini, dan ogah merusaknya sekarang. Lalu dia penasaran, perusahaan hiburan macam apa yang dimiliki cowok ini? Santai saja dia jawab belum buat, tapi bakal segera jadi. Lagi pula, dia sudah bicara dengan Xiao Xiao, yang membocorkan kalau Suan kurang dihargai di agensinya. Sekarang, si licik ini tersenyum lebar, menanyakan, apa syarat khususnya? Tingkat pertemanannya 50. Jagoan kita sadar. Angka 50 itu, pada dasarnya, sama saja dengan orang asing. Kalau dia memaksa minta tubuhnya, cewek ini mungkin pasrah. Tapi itu bukan kemauan sendiri. Dan itu sungguh tidak asyik baginya. Jadi, dengan santai dia bilang, kalau bergabung menjadi artis di perusahaannya, dia tidak akan memaksa kontak fisik yang aneh-aneh. Sontak saja cewek ini kegirangan bukan main. Tingkat pertemanannya naik drastis. Dia bahkan sampai bertanya, apakah boleh memanggilnya bos besar? Jagoan kita merendah. Bilang bos itu terlalu berlebihan. Dan minta dipanggil kakak saja. Obrolan berlanjut seru sampai misi merekrutnya benar-benar selesai. Boom! Dia langsung dapat hadiah 20% saham dari sebuah perusahaan investasi raksasa bernama Heng Sheng. Sistem memastikan semuanya 100% legal dan berkasnya bisa dicek kapan saja. Cowok sinting ini kegirangan. Berpikir kalau sekarang dia punya alasan yang kuat buat menjelaskan ke ayahnya soal kekayaan mendadaknya ini. Padahal cuma pamer dokumen pembelian tidak menjelaskan apa-apa sih. Tapi biarlah. Dia langsung asyik menelepon ayahnya. Mengarang cerita kecil, kalau dia sudah sukses investasi di perusahaan ini, bisnisnya meroket tajam. Dan sekarang, penghasilannya tembus 600.000 per bulan. Ibunya yang lagi asyik main hula hoop, langsung menyuruh sang ayah, siap-siap, karena anaknya bakal melampaui kehebatannya. Sementara itu, jagoan kita menawarkan oleh spesial buat mereka berdua. Tapi tahu sendiri kan, keluarga di manhwa zaman sekarang lagi tren jadi baik hati. Jadi, mereka sama sekali tidak minta dibelikan apapun. Setelah itu, jagoan kita ngajak Suan jalan. Cewek ini nurut saja, kemanapun bos besarnya pergi. Dia bilang, cuma mau cuci mata. Dan berakhirlah mereka di toko jam tangan mewah. Slogannya luar biasa. Tidak ada yang benar-benar beli jam mewah. Kamu cuma menyimpannya aman buat generasi berikutnya. So, bijak banget. Saat jagoan kita tiba, seperti biasa,
Ada pria tua hidung belang. Bawa cewek seksi di pelukannya. Buat pamer kekayaan dong. Tiba-tiba ada yang mengenali sosok Nona Suwan. Dia beralasan santai, cuma menemani teman lihat-lihat jam tangan saja. Tapi sialnya, teman berbandana hijau ini mengiranya bodoh banget. Padahal, ada banyak banget aktor tampan di industri hiburan. Ngapain buang waktu sama cowok biasa? Mending dia pergi mencari pria super kaya raya saja. Ya elah mbak, stokingmu saja robek tuh. Kelihatan banget. Lagi bokek. Gilanya lagi, si cewek ini punya 78 mantan pacar. Gila bener. Si Suhu, pasti kerjanya lembur terus. Mana tingkat pertemanannya cuma 20%, sama jagoan kita. Si pria tua nanya ke Eru siapa junior ini. Dan Eru nyeletuk cuma figuran di drama kecil kampungan. Pria itu malah sok kenal dan ngenalin diri sebagai Wang Hai, investor film ternama. Kalau tertarik, dia disuruh ambil kartu namanya saja. Tapi Suwan pintar. Dia tahu persis kalau cewek di sebelahnya itu level aktingnya sungguh jauh di bawahnya. Dia bisa sukses cuma gara-gara modal tubuhnya doang buat dapat kerjaan. Suwan cuma basa-basi terima kartu namanya demi menghindari obrolan basi lalu. Pergi begitu saja. Sementara itu, penjaga toko nanya jam tangan seperti apa yang dicari jagoan kita. Ternyata dia mau beli jam buat ibunya. Penjual itu dengan pedenya menawarkan 1 jam seharga 380.000. Jadi apa yang kamu dan aku pelajari hari ini? Jangan remehkan cowok pendiam. Jagoan kita menganggap harga segitu kemurahan. Ru yang menguping dari samping langsung melongo syok. Sementara itu, Suwan di samping cuma bisa ngetawain penderitaan si bodoh yang nyoba permaluin dia. Protagonis kita nanya, apa Suwan? Mau jam tangan? Tapi dia bilang, enggak. Dia nggak punya uang buat beli. Nah, di sini kalian sama aku bakal lihat taktik jeniusnya. Dia sengaja ngomong gitu, biar sistem ngasih misi ke MC buat beliin jam itu. Langsung deh, MC bilang, bakal beliin hadiah. Suwan nolak halus. Katanya, mending cari uang sendiri dan beli sendiri. Sementara temannya yang ngelihat dari luar, mikir cewek ini bodoh banget. Lagian, cowok ini cuma mau pamer di depan semua orang. Paling cuma lihat-lihat jam, terus pergi tanpa beli apa-apa. Di sisi lain, mbak penjual lagi masangin jam ke pergelangan tangan cowok kita dan memuji kalau dia kelihatan sangat tampan. Mbaknya nyesuaiin ukurannya, dan MC bilang itu pas banget. Dia suka yang agak ketat. Terus ada satu cowok aneh di sini. Woi, orang aneh, berhenti deh ngelempar candaan gak jelas. Tapi, MC, kita malah sadar, poin persahabatan mereka naik. Nih orang juga kayaknya agak konslet otaknya ya. MC, lalu nyuruh mbak penjual nyiapin dua-duanya. Si cowok aneh langsung shock berat di sana. Kan cewek yang udah ngalahin 6 tim sepak bola aja sampai ketakutan tuh. Ternyata si brengsek ini nggak cuma pamer, tapi beneran sultan. Sementara itu, protagonis kita tiba-tiba juga nyuruh Suwan lihat-lihat koleksi jam tangan wanita di sana. Dia disuruh milih 2. Si penjual nunjukin jam bertabur berlian yang super mencolok seharga 150.000. Suwan memakainya. Matanya langsung berbinar-binar. Dia nyoba merendah dan minta yang harganya 380.000 aja. Tapi tebak, MC kita malah nyuruh penjualnya masukin 1 jam lagi. Ketagihan kartu, dia mau beli 2-duanya. Suwan langsung kesenengan. Nyentuh pergelangan tangannya dan berterima kasih. Tapi bilang, dia nggak pantas pakai barang semahal itu. MC nyuruh dia, nggak usah khawatir. Karena Suwan bakal ngasilin banyak uang buat dia nantinya. Tapi tetap aja, dia nolak dan bilang, mending jamnya dikasih ke ibu MC. MC malah bilang kalau jam di tangannya cuma cocok buat anak muda. Ibunya bakal diketawain kalau jalan pakai barang begitu. MC nanya apa? Suwan beneran mau nolak? Suwan cuma diam kan? Nggak tahu mesti ngomong apa lagi? Tapi akhirnya bilang, oke. Gila, bosnya dermawan banget.
Sementara itu, si mbak penjual bawa kartunya, ngabarin kalau pembayarannya sukses. Bikin si Linru mati kepanasan. Gimana ceritanya? Cewek miskin kayak Suan bisa pakai jam yang jauh lebih bagus dari punya dia? Jelas aja. Si om-om hidung belang itu langsung ragu kan? Dia sengaja nanya model yang nggak ada. Terus langsung mau cabut. Katanya sayang banget. Barangnya kosong. Nanti balik lagi deh. Penjualnya nanya, apa Nona Linru mau reservasi dulu atau lihat model lain? Tapi jelas banget, cewek ini juga nggak punya duit. Dia cuman ngeles, bakal bahas nanti. Nah, perhatikan bagian gila ini. MC nyelesain misinya dan dapat uang kembali 3 kali lipat. Sumpah, bocah ini bakal foya-foya gila-gilaan. Lanjut ke toko tas, dan polanya sama aja kan? Datang, lihat bentar, langsung bilang, bungkus. Mbak, kasirnya langsung terpukau. Dan ngasih tahu kalau sekarang mereka udah naik level, jadi pelanggan VIP. Si cewek licik sampai gemeteran. Terus pas malamnya, kita sampai di depan rumah, Suan yang pastinya nawarin mampir kan? Nanya, apa MC? Mau minum air dulu. Tapi, MC malah sok jual mahal dan bilang terlalu bahaya kalau naik ke atas. Takut terjadi sesuatu. Astaga, Suan beneran langsung pamit. Berterima kasih, sementara MC pergi. Hahaha, itu kan cuma taktik penjahat. MC nolak. Terus, si cewek malah kecewa dan mikir. Apa MC beneran gak tertarik? Hei, apaan nih mbak? Posisi apa coba yang lagi kamu bayangin di otakmu itu? Dasar artis. Astaga, tarik napas dulu bro. Ini bukan lantai senam ya? Kamu pikir ini olimpiade? Sampai di hotel, pelayan pribadinya udah nungguin bos kita kan? Seperti biasa, MC berenang santai, sementara mbaknya megangin handuk kayak orang bingung. Mbaknya takjub, karena selama bertahun-tahun kerja di sana, jarang banget ada orang nyewa kamar VIP lebih dari 2 hari. Tapi MC kita kayaknya bakal nginep seminggu penuh. Udah pasti, dia harus ngasih pelayanan kelas atas yang sempurna. Sementara itu, MC pengen tahu makanan spesial dan unik apa yang ada di sana. Si pelayan bilang, hotel ini punya masakan Tiongkok, Italia, Prancis, Jepang, semua yang terbaik. Bahkan, ada ikan mas spesial pakai truffle entah dari mana. MC berterima kasih. Pesan makanan itu, tapi juga minta dipijat kan? Dan inilah momennya. Aduh, aku merinding nih. Bocah ini selalu aja pakai celana dalam aneh bergambar burung meleyot itu. Cowok malang ini awalnya mikir sesi pijatnya bakal biasa aja. Tapi ternyata gravitasi mulai bereaksi nih. Ditambah lagi, kayaknya ada layanan aromaterapi segala yang bikin dia lumayan takjub. Si mbak pelayan terus ngomong. Nyuruh MC duduk santai aja. MC kita malah bingung. Pengen tahu, apakah layanan ini udah termasuk paket kamar atau bakal ada ekstra servis lainnya? Waduh, aku kayaknya paham deh. Seberapa lengkap pelayanannya kan? Tapi mbaknya bilang bakal nungguin MC besok. Karena dia mau nganterin MC ke pameran. Mobil, kalian sepemikiran sama aku kan? Ternyata pelayanannya normal. MC aja yang imajinasinya kelewatan liar. Besoknya, kita udah ada di acara mobil mewah. Dan demi Tuhan, MC kita ini pakai setelan paling norak yang pernah kulihat seumur hidup. Dasi macam apa itu? Jelek banget. Terus kayaknya si Chen Fan, cowok pirang bodoh temennya MC, malah nggak datang di menit-menit terakhir. Tapi tenang, MC kan nggak butuh cowok itu buat bakar duit. Jadi dia jalan keliling sendiri. Masalahnya, mobil-mobil di sini rada di bawah ekspektasinya. Mobil yang paling mahal sejauh ini cuma 2,2 juta. Tapi tiba-tiba, dia lihat kerumunan ramai di dekat satu mobil, dan mutusin buat ngecek. Pas sampai sana, yang jadi pusat perhatian, ternyata Joying, cewek dari pesawat. Waktu itu, tunggu. Bukannya dia cewek polos di kelas yang cuma fokus belajar. Ngapain dia di sana coba? Dan pastinya, ada cowok bucin di situ. Kan? Nanya-nanya kapan shiftnya. Kelar.
ngajakin pergi kencan segala. Tapi teman di sebelahnya nyuruh, jangan ngarep. Soalnya Joying ngerasa dirinya terlalu tinggi buat cowok-cowok di sana. Joying sendiri agak bingung gimana cara nanggapinya sampai akhirnya MC kita muncul. Ternyata itu teman-teman dari sekolahnya dulu. MC nanya, ini reuni sekolah macam apa? Kok dia nggak diundang? Salah satu cowok bilang, dia pikir MC nggak bakal datang. Dan MC balik nanya, apa dia emang dilarang nongol? Sumpah, ada satu yang mikir, mereka sengaja pakai grup chat lain, biar MC nggak tahu. Terus, ngapain MC? Malah ada di sini, cowok-cowok pada melipir, dan bisik-bisik ngomongin dia. Sementara, cewek-cewek pada kepo apa yang terjadi. Padahal, belum lama mereka lulus. Tapi MC udah kelihatan jauh lebih tampan. Apa dia ke Shanghai? Buat operasi plastik. Si cowok cupu ngebahas rambut hijaunya dan bilang MC emang mendingan. Tapi tetep nggak selevel sama dia. Jang ketawa dan langsung nanya, lagi pada ngapain ngumpul di sini? Pada mau beli mobil ya? Cewek pakai gaun badut langsung jawab, ya kali. Emang mereka punya duit? Mereka cuma kebetulan ketemu di pintu dan masuk buat foto-foto doang. Ini karena mereka tahu kalau Joying, teman sekelas mereka dulu, lagi kerja di situ. Jadi semuanya pada kepo. Tiba-tiba, MC melihat sesuatu yang mengejutkan. Temennya yang baru lulus itu ternyata udah punya 30 mantan. Parahnya lagi, poin kesukaannya ada di angka 90. Yang berarti ini bakal gampang banget. Si teman berambut ungu cuma punya 2 mantan. Dan poin kesukaannya 75. Wah, padahal wajahnya lumayan kayak nilai 85 loh. Ya ampun. Metrik sistemnya beneran kacau nih. Menurutku, dia itu tipe 60 lah. Atau mungkin dia punya bakat tersembunyi. Tapi MC malah heran. Kenapa poin kesukaan cewek-cewek ini tinggi banget? Padahal mereka nggak suka sama MC. Dan nggak pernah ngajak ngobrol di kelas. Si cewek rambut oranye nanya, MC lagi mabuk apa? Ngapain dia ada di sana? Tapi MC kita nyuekin mereka semua dan langsung nyapa Joying. Bilang kalau dia kelihatan lebih cantik dari waktu itu. Cewek itu langsung condongin badan. Nanya apa? MC juga mau lihat-lihat mobil. MC mengiyakan. Dia mau beli satu. Nah, di sini nih, momen yang kita tunggu. Si teman langsung nyuruh MC bangun dari mimpi. Dia yang dulu ke sekolah naik skuter listrik, sok mau beli barang gila kayak gitu. Si cowok mulai nyebutin harga berbagai mobil. Dan MC malah ngasih selamat kan? Nyindir kalau si ketua kelas emang ngerti soal supercar. Sayang banget, dia nggak beli satu pun. Wah, parah banget sih MC kita. Bener-bener nggak tahu diuntung. Dia ngeledek cowok itu begitu aja. Bahkan, Joying nyuruh mereka menjauh. Dari situ, kacau. Dia malah gangguin kerjaan cewek-cewek itu. Mereka bikin kerumunan ribut sendiri. Nah, coba kalian bayangin deh. Tiba-tiba aja, dia nutup wajahnya. Dan bilang datang buat nyari mobil. Karena keluarganya bilang, itu hadiah karena nilainya bagus di ujian universitas. Cewek itu rada canggung. Nyuruh dia nanya ke mbak-mbak lain. Karena dia sama sekali nggak paham soal mobil. Tapi, cowok ini pantang menyerah. Kan? Dia malah bilang, lebih enak belajar semuanya bareng dia. Temannya nyoba bantu si cewek. Dan bilang, ayolah kawan, dia kan udah bilang, gak ngerti apa-apa. Atau, jangan-jangan, kamu cuma mau modusin si Dewi aja? Cowok itu nyuruh temannya berhenti, ikut campur. Dia cuma bikin rusuh aja. Tapi kemudian MC kita nanya, kalau dia beli mobilnya, apa modelnya juga ikut? Joying langsung ketawa dan nyuruh dia berhenti bercanda. Dan temannya juga bilang hal yang sama. Seolah dia punya duit aja. Tiba-tiba, manajernya datang dan ngomel kalau dia nggak dibayar 2.000 sehari. Buat sekadar ngobrol sama teman. Kasihan banget. Dia kena marah. MC kita malah bilang, wah, Zudong, kamu ngajak ngobrol sampai dia kena masalah di kerjaan. Gak tanggung jawab banget. Terus, MC bilang ke dealernya,
kalau mobil itu biasa aja. Tapi modelnya bikin kelihatan keren. Dan dia pengen tahu, apa cewek itu bakal ikut juga. Bosnya langsung ngecek jam dan bilang ke cowok itu, kalau mobilnya pastinya udah sepaket sama cat pelindung. Gak tahu deh, apa maksud terselubungnya. Tapi jagoan kita santai aja, nyuruh gesek kartunya. Teman-teman sekolahnya kaget dan nanya, apa dia udah benar-benar hilang. Akal sehat dan cuma mau bikin malu diri sendiri. Seakan dia punya 8 juta buat dihamburin. Dan si cewek matre di sana, pastinya udah kegirangan sampai gemetaran. Lalu, Li Shudong nyuruh Jiang Cheng berhenti, banyak gaya. Ujung-ujungnya, dia cuma bakal bikin malu dan bikin Zhou Ying dipecat. Tapi, MC kita bilang, dia beli mobil ini justru demi cewek itu. Zhou Ying lah yang bakal dapat untung. Dan bosnya setuju. Kalau cowok ini beneran beli, komisinya masuk ke kantong Zhou Ying. Wah, tingkat pertemanan cewek itu langsung naik ke 82. Eskalasinya cepat banget. Dan Zudong penasaran. Nah, perhatikan baik-baik ya. Apa dia bakal pakai trik legendaris, pura-pura kartunya diblokir lalu kabur? Tapi MC kita justru nyuruh si bos buat buruan gesek kartunya, karena dia lagi buru-buru. Dengan begitu, transaksinya sukses. Dan si bos langsung memuji anak itu. Sambil bilang, akan segera ngurus surat-suratnya. Lalu meminta Zhou Ying buat ngelayanin cowok itu. Zudong kebingungan. Gimana ceritanya? Bocah ini tiba-tiba ngeluarin 8 juta segampang itu. Si cowok rambut hijau sampai nggak percaya. Ternyata, dia selama ini merendah di sekolah. Dan cewek satunya lagi udah mencapai pertemanan 95. Bentar lagi, dia pasti ke toilet buat ganti baju. Dia nawarin diri buat masuk ke mobil. Tapi si rambut ungu bilang, ini cuma mobil, 2 kursi. Gak ada tempat buat dia. Tapi cewek 95 itu bilang, Zhou Ying harus balik kerja jual mobil lain. Sementara itu, MC malah bingung. Kenapa pertemanannya sama cewek ini terus naik? Dia beneran aneh. Momen ini dipakai MC buat nyindir kalau cuma Zhou Ying yang cocok duduk di mobil itu. Terus, cewek itu komentar kalau dia dengar MC habis putus dari Zhao Jia. Kabarnya, Zhou Ying yang udah ngerebut dia. Rencananya sekarang adalah bikin mereka berdua merasa canggung. Tapi, Zhou Ying justru kelihatan tertarik sama gosip ini. Dia pikir MC masih sama Zhou Jia. Jiang langsung ngeles. Bilang putusnya dia sama Zhou Jia gak ada hubungannya sama Zhou Ying. Tersayang. Walaupun dia ngaku cowok manapun, pasti bakal tergila-gila padanya. Lalu, temannya merhatiin jam tangan MC dan sadar ada yang gak beres. Apa? Selama di sekolah, dia cuma pura-pura miskin. MC bilang dia memang hidup tenang. Tapi setelah lulus sekolah, orang tuanya ngasih hadiah, dan dia nggak bisa nolak. Kemudian, Zudong nyuruh rombongannya buat cabut aja dari situ. Udah nggak ada tontonan lagi. Namun, si cewek gatel level 95 itu tetap ngeyel ngajak makan malam. MC nolak dan bilang mereka bisa ngobrol saat di Hongcheng. Cewek itu kegirangan. Bilang dia udah punya nomornya dan tinggal telepon aja. Ternyata itu kota tempat tinggal lamanya, yang kemungkinan besar haram buat didatengin lagi. Waduh, tapi MC kita malah nyuruh Zhou Ying buat balik kerja, sementara dia mau keliling, lihat-lihat. Cewek itu berterima kasih, sementara MC minta dia nggak usah terlalu formal, karena mereka kan teman, sekelas. Tiba-tiba, dia ngelewatin mobil merah, dan cewek satunya langsung kegirangan pengen jualan juga. Gimana ceritanya? Si cowok udah ngebayangin dirinya di dalam bareng Xiao Xiao. Kalian pasti sepemikiran denganku kan? Cowok ini jiwanya emang rada-rada aneh. Si sales wanita menjelaskan kalau harganya 9,5 juta. Dan mulai ngeluarin jurus sales, ngomongin garansi perawatan bertahun-tahun segala macam. Tapi MC kita dengan santainya langsung nyuruh gesek kartunya. Selain itu,
Dia minta upacara pengiriman khusus. Kayaknya bakal dikirim ke Xiao Xiao dengan cara yang epik banget. Si sales wanita bilang, itu sih gampang banget. Pastinya, dia bisa milih apapun yang dimau. Dan pengirimannya bakal diatur sesuai rencana. Pas mereka berdua lagi ngobrol, tiba-tiba ada cewek yang lagi asyik nge-live di dalam mobil. Dia bilang, warna merah mengkilap ini benar-benar memancarkan pesona feminin. Dan nanya, apa ada penonton live-nya yang minat beli? Cowok-cowok di kolom komentar bilang mobilnya biasa aja. Tapi dia ngeyel, kalau cewek manapun yang dapat mobil ini bakal langsung jatuh cinta. Tiba-tiba dia narik MC, masuk ke live-nya dan bilang, penonton bisa percaya sama cowok ini. Dia baru aja beli. Dan pasti tajir. Kalau tembus 3.000 likes, dia bakal wawancara MC. Dan dia bakal ngasih review mobilnya. Waduh. Tapi kemudian si sales datang dan nanya, dia kesini mau beli atau cuma mau bikin rusuh? Kasian banget. Dia kena omel dan kebingungan kan? Padahal dia cuma mau lihat-lihat aja. Ada apa sih? Sales itu nyuruh dia jangan dekat-dekat atau buktiin kalau dia punya duit buat beli mobil. Cewek itu bingung dan bilang dia lihat bocah ini masuk ke mobilnya. Dan si sales ngejelasin kalau MC udah beli mobilnya. Makanya boleh masuk di lift. Penonton pada kasihan. Lihat dia nahan malu. Sementara Joying di sana masih nggak habis pikir. MC kita beneran ngabisin 20 juta segampang itu. 2 jam kemudian, jagoan kita peregangan badan. Akhirnya, semua dokumen selesai ditandatangani. Dan si bos nyerahin kunci mobilnya. Tapi hebatnya, sistem udah milihin plat nomor buat dia. Orang dealer langsung datang bawa platnya. Pas dipasang, bahkan si sales ikutan bingung dan kaget karena plat nomornya punya inisial JC. Zhang Cheng. Sialan. Dia emang punya duit dan kekuasaan. MC dengan santai bilang, itu bukan hal spesial. Dia udah mesen plat itu dari jauh-jauh hari. Dan cuma itu aja alasannya. Tapi, si sales gak percaya. Dia tahu bocah ini cuma nyoba nyembunyiin identitasnya dan nganggap salesnya bodoh. Walau begitu, dia tetap muji kalau persiapannya benar-benar luar biasa. Lalu, mekanik yang posisinya lagi nyelip manggil MC dan bilang semuanya udah beres. Sementara, bosnya masih muter otak, nebak-nebak siapa sebenarnya bocah ini dan dari keluarga mana asalnya. Beberapa menit kemudian, Joe nyamperin dia dan ngucapin terima kasih buat hari ini. Berhubung mereka nggak sengaja ketemu dan dia udah mau pulang kerja. Gimana kalau makan malam? Baru aja MC mau setuju. Tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata dari temannya yang berambut hijau ngadu kalau dia habis diputusin. Kalau MC nggak datang nemenin dia sekarang juga. Dia ngancam bakal lompat ke sungai dan mati detik itu juga. Jagoan kita bingung. Entah dari mana cowok gila ini tiba-tiba nelepon. Waduh, padahal dia ramah banget sama temannya. MC bilang, mereka terpaksa nunda makan barengnya karena dia harus nolongin sohibnya dulu. Joe Ying, yang agak malu, bilang gak apa-apa. Selama ini, dia ngira si rambut hijau suka sama cewek bernama Shu ya. Gak lama kemudian, jagoan kita sampai di bar dan nanya, apa si brengsek ini masih mau lompat ke sungai? MC nyuruh dia diam dan duduk buat ngobrol. Nah, apa pelajaran buat kita hari ini? Jangan jadi bucin. Dia curhat sedih banget. Baru sadar, cuma dimanfaatin. Ceweknya selalu nyuruh-nyuruh. Tapi dia pikir itu karena sayang. Mirisnya, pas Lee Sudong ngasih sedikit perhatian, dia langsung dicampakkan. MC kita nyuruh dia cerita detailnya. Dan dia bilang kalau dia ngikutin. Sini, coba kita tonton bareng. Gimana kelanjutannya? Temennya hancur banget pas lihat ceweknya asyik mesra. Mesraan sama cowok lain. Sumpah, nyesek. Tapi karakter utama kita malah santai bilang, kan kalian belum resmi jadian. Temennya nangis kejer. Tapi cowok kita nyuruh dia ngejauh aja. Gila, cewek itu ternyata udah nakal dari tahun 95.
Kalau Zudong masih nekat deketin, bisa-bisa kena penyakit menular. Wah, mulut karakter utama kita emang pedas banget. Temennya minta penjelasan. Dan si cowok ini bongkar. Kalau hidup tuh cewek super berantakan. Dia cuma bilang, udah nyelamatin temennya dari bom waktu. Temennya akhirnya paham. Makasih udah dihibur. Lalu mereka tos bareng. Beberapa waktu kemudian, dia naik taksi. Karakter utama kita ini lagi santai. Duduk di dalam mobil sambil balas pesan. Tiba-tiba muncullah si Chen Li. Mantannya udah 65. Woi! Keknya, dia mau mecahin rekor 1000 pacar sehari. Dia nyuruh cowok kita nyingkir dari mobil pacarnya. Atau bayar ganti rugi. Tapi pas dia lihat wajah karakter utama dari dekat, tiba-tiba dia kebingungan. Dengan modus mabuk, dia malah bilang, kalau wajah cowok kita ini mirip banget sama pacarnya. Jelas banget ini mah. Jurus menggoda cowok. Tapi pahlawan kita nggak mempan. Dan langsung ngeros balik. Dia bilang, muka cewek itu nggak ada mirip-miripnya sama pacarnya. Waduh. Cewek ini kelihatan putus asa banget. Sampai gue curiga dia mau nyuri ginjalnya. Tiba-tiba dia bilang jago main game survival. Dan tahu 10 cara ampuh buat menang. Coba lo perhatiin baik-baik adegan yang satu ini. Dia ngajak mabar. Tapi cowok kita malah nolak santai dan bilang lebih suka main Honor of Kings. Terus, tiba-tiba cewek streamer datang. Streamer itu nanya apa cowok ini yang mesan jasa sopir. Dia jawab, iya. Kenapa gitu? Kayaknya kerasnya hidup bikin dia kerja sambilan. Dia ngaku jadi streamer. Tapi nyambi. Joki nyetir mobil buat nambah uang jajan. Jadi ini bukan taksi online ya. Dia cuma nyetirin mobil klien aja. Pas di situ, dia langsung ngomong ke penonton live-nya. Kalau dia kagum banget. Gak nyangka bakal nemu mobil Ferrari eksklusif di sana. Sampai tiduran manja di kap mobil. Sementara si cewek aneh tadi juga ngotot bisa nyetir. Tapi cowok kita ini ogah nerima yang gratisan. Biasanya malah bikin ribet. Dia cuma pengen tahu apa si streamer pekerja keras ini beneran jago bawa mobil. Jujur, agak kasihan juga lihatnya. Dia yakinin cowok kita supaya nggak khawatir. Katanya, dia pernah punya blog review otomotif dan udah sering banget nyetir berbagai macam mobil sport. Buset, cewek ini beneran berjuang keras buat hidup. Tolongin ke. Dan pas dicek, jumlah mantannya 0. Karakter utama pasti bakal kaget banget. Namanya Chow Ying Yin. Pas udah di dalam, dia izin buat sambil live streaming. Dan cowok, kita bilang, santai aja. Terus ditanya, apa dia kerja ginian tiap hari? Katanya sih, nggak selalu live. Tapi emang sering bolak-balik nyetir. Habis itu, dia pasang kamera. Mulai rekam, dan tancap gas. Karakter utama, lalu ngecek nama akunnya, Chow Mei. Dan dia takjub banget tahu masa lalu cewek ini yang benar-benar bersih. Gue yakin kita berdua pasti mikir hal yang sama kan? Dari luar, kelihatan gampang didekatin. Apalagi pas cowok kita lihat penyumbang terbesarnya cuma ngasih 300 perak. Miris banget, asli. Makanya, dia langsung nanya, Penitent Life-nya ada 10.000 lebih. Tapi nggak ada yang donasi. Pantesan aja, dia harus kerja sampingan jadi sopir. Mending fokus nyetir aja. Soalnya, live-nya sepi cuan. Gila. Cowok ini malah ngeros anak orang. Dia bilang, lo miskin banget. Nggak dapet duit. Wah, lo gagal jadi cewek. Bahkan, pakai modal body aja nggak bisa dapet cuan. Ya, mau gimana lagi kan? Dia ngaku emang kurang jago. Cari donatur. Padahal, udah pamer sana-sini. Tapi nyatanya, cuma narik penonton kere yang nggak mau modal. Lanjut ngebut. Akhirnya, mereka sampai di rumah. Dia balikin kunci mobil, dan karakter utama ngakuin kalau skill nyetirnya emang jago banget. Perjalanannya super nyaman, dan juga tenang. Dia cuma bilang, makasih, dan minta dikasih rating bagus. Selain itu, dia kepo nanya, tipe live stream kayak gimana sih yang biasanya sering banget cowok kita tonton. Cowok ini jawab dia cuma nonton cewek yang bening-bening aja. Terus dia nanya balik, apa dia termasuk cewek bening? Kalau iya, minta tolong disawer dong.
biar peringkatnya naik. Karakter utama balas santai, bilang, "Gak tahu apa duit di rekeningnya, cukup atau enggak." Dia malah nawarin buat diajak minum. Bentar, mantannya 0. Tapi, kok berani nawarin diri begini? Nah, cowok kita akhirnya sadar kalau ini cuma drama buat konten live-nya. Pasti cuma mau mancing, dia bayarin minum, nyawer. Terus, ditinggal kabur gitu aja, tanpa ngapa-ngapain. Tapi, buat karakter utama, nih cewek ibarat domba yang nyerahin diri ke kandang harimau. Dia langsung nanya balik, "Mau minum air macam apa nih malam ini?" Cewek itu langsung ngebayangin adegan aneh-aneh, karena obrolannya makin menjurus ke hal yang mantap. Mantap, udah ketebak? Cowok kita emang tipe yang suka adegan begini nih. Gila emang. Jadi, kesimpulan apa yang bisa gue sama lo ambil dari cerita ini? Cowok berduit, pasti menang. Bantu channel ini bikin konten mantap lainnya. Nyalain tombol loncengnya, dan sampai jumpa.